Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang fikih dasar sholat beserta kaitannya dengan COVID-19. Sholat menurut bahasa berarti doa. Adapun menurut peristilahan, sholat ialah ibadah tauqifi yang sudah sangat dikenal, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perintah menegakkan sholat tersebar sangat banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ia adalah tiang agama. Nabi SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Ia juga merupakan benteng terakhir seorang muslim. Karena Islam itu memiliki simpul-simpul yang akan terurai satu demi satu, di mana yang akan terakhir kali terurai adalah sholat. Sholat telah disyariatkan sejak awal-awal munculnya Islam di Makkah. Sejak awal kenabian, yakni semenjak turunnya Quran surah Al-Muzammil, Nabi telah diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, umat Islam di Makkah saat itu hanya melakukan sholat 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan petang saja. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, umat Islam diwajibkan untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Di antara hikmah menegakkan sholat ialah sholat akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat bersama-sama dengan sabar merupakan sarana meminta pertolongan kepada Allah. Sholat merupakan sarana mengingat Allah di tengah-tengah kesibukan manusia dalam menjalani kehidupan. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat, sedemikian pentingnya sholat, Allah bahkan tetap memerintahkan orang yang sakit untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan orang yang dicekam ketakutan pun tetap diharuskan melakukan sholat, meskipun harus melakukannya di atas kendaraan, sambil berjalan, atau dengan tata cara khusus. Barang siapa meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib, maka ia telah kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat hanya karena malas tetapi masih meyakini wajibnya, maka ia harus diingatkan untuk kembali melakukan sholat. Jika tidak bisa diingatkan, maka hendaknya ia dihukum dengan hukuman yang sanggup membuatnya jera dan menyadarkannya untuk kembali melakukan sholat. Bahkan Allah juga mencela orang yang melakukan sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Maksud lalai di sini antara lain suka mengundur-undur waktu sholat sampai waktunya hampir habis, sehingga ia melakukan sholat dengan tergesa-gesa atau bahkan habis. Lalai di sini juga bisa bermakna tidak pernah khusyuk sewaktu sholat. Raganya sholat tetapi pikirannya kemana-mana, memikirkan kesibukan dunia. Syarat wajibnya sholat bagi seseorang adalah muslim, berakal, dan baligh. Syarat sahnya sholat ialah mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, badan, pakaian, dan tempat sholat suci dari najis, menghadap ke kiblat bagi yang mampu. Rukun-rukun sholat ialah niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud di dalamnya. Yang terakhir, salam. Sunnah-sunnah sholat yaitu mengangkat tangan pada 4 tempat: saat takbiratul ihram, saat menuju ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat beranjak di rakaat ketiga. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mengucapkan doa istiftah pada rakaat pertama secara syirri, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, takbir intiqal, membaca zikir dan doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat,
tasyahud awal, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, membaca doa sebelum salam, membaca zikir, dan doa sesudah salam. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah wabah penyakit yang sangat meresahkan dunia. COVID-19 membuat kita sulit beraktivitas karena wabah ini mudah menyebar dan menyukai keramaian. Salah satunya aktivitas yang terganggu yakni ibadah sholat bagi umat muslim. Hal ini akan saya kaitkan fikih dasar sholat dengan COVID-19. Salah satu ibadah yang paling drastis perubahannya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat bagi umat Islam yang berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal, sehat, tidak sakit atau tidak terhalang uzur, mukim, bukan dalam perjalanan, hukumnya fardhu ain. Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat, ataupun pandemi, maka kewajiban sholat Jumat gugur. Terkait merebaknya COVID-19, diharamkan bagi yang terpapar COVID-19 menghadiri sholat Jumat, termasuk sholat jemaah dengan dalil hadis. Jangan yang sakit bercampur baur dengan sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lain, jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah taun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagi yang berhalangan sholat Jumat, ia menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Adapun menggantinya dengan sholat Jumat di rumah itu tidak diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan sholat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah masjid. Sebagaimana makna semantik dari kata Jum'ah yang berarti berkumpulnya banyak orang, istima al-nas. Jumatan di rumah juga tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak membolehkan Jumatan di rumah dengan mensyaratkan Jumatan harus di masjid. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak membolehkan Jumatan di rumah karena mensyaratkan jumlah yang hadir minimal 40 orang yang berkategori wajib Jumatan. Mungkin sekian video pembahasan fikih dasar sholat dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan jangan lupa di like, share, komen, and subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Aldi Kusuma, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.